Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arah, nama saya Aris. Selamat datang di podcast Arah Channel. Bagaimana cara mengatasi rasa kecewa agar tetap menjadi positif? Apa sih kecewa itu? Kata kecewa sangat akrab di kehidupan kita sehari-hari. Namun kadang kita tidak terlalu memperdulikan apa arti kecewa itu sebenarnya. Arti kecewa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kecil hati, tidak puas, atau karena tidak terpenuhi keinginannya. Arti kecewa menurut psikologi adalah kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan, menjengkelkan, disertai ada rasa kemarahan karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Siapa saja yang bisa mengalami rasa kecewa? Siapapun bisa mengalami kekecewaan, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua juga bisa mengalami rasa kecewa. Sekaya apapun kita, sehebat apapun, sesukses apapun, dan seberkuasa apapun, dan siapapun itu pasti juga pernah mengecewakan kita, dari yang tidak begitu kenal sampai saudara dekat kita, teman dekat kita, bahkan pasangan hidup kita. Kadang mungkin juga yang sering anak-anak kita sendiri. Mengapa bisa kecewa? Kecewa itu manusiawi. Apabila kita tidak pernah kecewa, berarti selama ini kita tidak pernah berhubungan dengan orang lain, tidak punya sahabat, dan tidak punya siapa-siapa. Benarkah demikian? Karena di mana ada pergaulan, kontak sosial, pertemanan, persahabatan, bahkan dengan orang tua sendiri pun kita pernah kecewa. Intinya apabila kita sudah memutuskan untuk berbaur dengan lingkungan, maka siap-siaplah mengalami kekecewaan. Jadi kekecewaan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena seperti kita menghindari kehidupan, di mana ada kehidupan, di situ ada kekecewaan. Di mana ada keinginan, disitulah ada potensi muncul kekecewaan. Apa yang harus kita lakukan jika rasa kecewa itu terjadi pada kita? 1. Mengendalikan hawa nafsu, yaitu dengan mengurangi keinginan-keinginan, terutama keinginan yang bersifat materi, duniawi. Intinya jangan terlalu banyak keinginan. Fokuslah dengan harapan yang kita anggap paling penting. Sebab di mana ada keinginan, kita harus siap dengan rasa kecewa. Hal ini membuat kita mampu menerima dengan lapang dada, dan kita bisa berpikir untuk mengubah haluan ke hal yang lain. Kedua, hiduplah mengalir seperti air. Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan keinginan kita dalam menjalani hidup dan berbaur dari orang yang satu kepada orang yang lain. Itu mengajari kita untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada pihak lain. Ketika kita memaksakan keinginan, akan membebani hidup kita. Kalau kita memaksakan keadaan, maka yang muncul kita akan selalu mengharuskan, dan ketika harus, maka akan ada tuntutan. Dan ketika tuntutan itu tidak terwujud, kita akan sangat kecewa. Dengan kekecewaan yang kita alami, maka akan terjadi gesekan atau permasalahan sosial, dan hal tersebut akan menimbulkan konflik. 3. Menyadari potensi yang dimiliki. Boleh kita menginginkan apapun yang kita inginkan, namun kita juga harus ingat kemampuan kita. Boleh kita bermimpi selama kita masih hidup dalam realitas dan menerima kenyataan yang terjadi. Temukan dan gali potensi Anda sebaik mungkin, kembangkan itu, dan milikilah harapan yang tidak jauh dari bakat yang dimilikinya. 4. Miliki minat yang wajar atau standar. Minat yang tinggi berarti kita sangat berharap. Harapan yang terlalu tinggi atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi akan membuat kita akan sangat kecewa ketika tidak terwujud apa yang kita inginkan. 5. Hindari sikap sombong. Sering sikap sombong akan membuat kita memiliki sikap perfeksionis yang tidak mau menerima kesalahan sendiri, apalagi kesalahan orang lain. Sehingga kehilafan atau kesalahan yang kecil saja sudah ditanggapi dengan serius dan menghabiskan energi yang begitu banyak menyelesaikannya. Orang yang sombong cenderung lebih mudah kecewa daripada mereka yang rendah hati. 6. Menyadari bahwa kecewa adalah bagian dari kehidupan. Memahami ini akan membuat kita bisa lebih bersabar, kuat, dewasa, dan dengan tetap berpikir positif terhadap semua yang terjadi. Pandanglah semuanya sebagai pelajaran hidup yang pantas dijadikan sebagai pengalaman untuk hidup kita lebih baik ke depannya. 7.
Saat muncul rasa kecewa, jangan lari dari perasaan itu. Pelarian dengan mencari kesenangan duniawi yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya, menerima apapun yang terjadi sambil berdoa untuk tetap dikuatkan hatinya, serta menyalami diri sendiri sambil introspeksi. Kedelapan, memaafkan orang yang terlibat. Niat memaafkan adalah awal yang baik untuk membuat hati lega. Memendam dendam akan membuat otak terasa penuh dengan sesak. Kreativitas kita juga akan terganggu. Untuk itu ikhlaskan apa yang sudah terjadi agar hati lebih tentram dan damai. Kesembilan, saat muncul kebencian atau rasa kecewa, ingatlah bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kebencian menguasai, maka kemarahan akan keluar saat kita kecewa. Apabila kita tidak bisa meredam, mengurangi, niscaya marah itu akan semakin terlihat atau kadang bisa tersimpan dalam dendam. Perlu diingat bahwa itu semua adalah kotoran yang tambah memperkeruh kehidupan kita. Jangan merusak citra diri sendiri dan nama baik kita. Lebih baik diam daripada salah bertingkah langkah. 10. Mengalihkan konsentrasi pikiran dan tidak berlama-lama dengan asa itu. Jika peristiwa itu masih teringat, alihkan dengan sesuatu yang positif atau abaikan, tidak perlu dibahas, serta jangan meratapi rasa itu. Ke-11. Belajar dari rasa kecewa dan berubah untuk menjadi lebih baik. Dalam kondisi ini, kita bisa lakukan analisis sederhana. Mengapa kita bisa kecewa? Kita pertimbangkan dengan baik apa yang dapat diambil hikmahnya. Tidak usah menggubris kesalahan orang lain, tetapi lebih untuk mencari tahu kesalahan diri sendiri. Jadilah bijak untuk mengubah keburukan di hari-hari yang akan datang. Koreksi diri sendiri itu penting, yang menjadi awal dari perubahan mutlak untuk hidup yang lebih baik, serta bersedia menerima masukan dari orang lain. 12. Menjadi manfaat bagi orang lain dan menjadi bahagia. Saat kehadiran kita berguna, maka saat itulah waktu kita tidak terbuang sia-sia. Kesibukan yang kita jalani mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, sehingga kita akan merasa berguna, puas. Diharapkan rasa kecewa itu akan hilang atau berlalu begitu saja. Miliki harapan dan nikmati hidup. Ini yang ke-13. Ada masa depan yang lebih baik. Harapan ini yang membuat kita lebih bersemangat menjalani hidup. Ketika kita mengharap sesuatu yang baik, maka pikiran, perkataan, dan tindakan kita juga tidak jauh-jauh dari kebaikan bersama. Nah, mungkin itulah 13 cara mengatasi rasa kecewa agar pikiran kita tetap positif.